Ustadz Islam Madiyah Pacitan. Baik teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam yang efektif itu yang bagaimana dan ketentuan-ketentuannya gimana. Pertama itu tentang kepemimpinan. Secara sederhana, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seorang untuk mengaruhi orang lain. Hal ini berarti kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seorang untuk memengaruhi orang lain agar mengikuti keinginan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus memiliki pengaruh. Sedangkan menurut Everton, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan pekerjaan dengan penuh kepercayaan dan kerjasama. Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin memiliki gaya-gaya sendiri. Jadi banyak gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan transformasional, transaksional, kepemimpinan laissez-faire, dan militeristik dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menurut Safaruddin, pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin karena otoritas dan kemampuannya untuk memberikan pengaruh kepada anggota untuk melakukan sesuatu. Orang yang menjalankan proses kepemimpinan disebut pemimpin, sedangkan orang yang dipimpin disebut anggota. Jadi pemimpin dan anggota harus mempunyai interaksi yang bagus, sedangkan seorang pemimpin harus mempunyai pengaruh sehingga seorang bawahan itu mampu mengikuti apa yang diinstruksikan dari seorang pemimpin. Karena pemimpin adalah tonggaknya sebuah lembaga maupun organisasi di manapun itu. Perannya pun sangat sentral. Seorang pemimpin sangat diperlukan dimanapun, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Selanjutnya yaitu unsur kepemimpinan. Menurut Wahab, unsur-unsur utama sebagai esensi kepemimpinan adalah sebagai berikut. Unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Kedua, unsur orang yang dipimpin sebagai pihak yang dipengaruhi. Unsur ketiga, unsur interaksi atau kegiatan atau usaha dan proses mempengaruhi. Keempat, unsur tujuan yang hendak dicapai dalam proses mempengaruhi. Kelima, unsur perilaku kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Dari kelima ini, paling tidak pemimpin harus mempunyai unsur-unsur ini untuk memberikan pengaruh dan melengkapinya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Bahwa mempengaruhi adalah salah satu hal yang penting. Selanjutnya itu peran kepemimpinan. Covey membagi peran kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu pathfinding, aligning, dan empowering. Dari ketiga ini, yang pertama yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai tujuan yang pasti. Kedua, peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem, dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi. Ketiga yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati. Dari ini bahwa seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan atau fatona, kreativitas yang mampu untuk menggerakkan dari seorang bawahan dan selalu konsisten. Selanjutnya, pendapat Covey menjelaskan bahwa terkait dengan visi misi, menyusun, menyampaikan, dan hal itu dilakukan dengan memberikan tantangan, semangat, kebolehan, pemberdayaan, dan menjadi teladan dalam tim kerja dan bawahnya. Pemimpin yang memiliki kompetensi, kejujuran, pandangan ke depan, memberi inspirasi, dan berhasil sesuai dengan diharapkan bawahan.
Jadi seorang pemimpin itu harus memperhatikan bawahannya, terutama dalam memberikan kebijakan, memberikan tantangan, dan perlunya seorang pemimpin memberikan motivasi kepada bawahan sehingga seorang bawahan merasa diperhatikan, merasa diberikan semangat sehingga seorang bawahan akan semangat untuk mengerjakannya. Kepemimpinan pendidikan merupakan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Morpet dan kawan-kawan mengatakan fenomena kepemimpinan organisasi pendidikan dan administrasi adalah terkait dengan kepemimpinan yang diterapkan dalam kegiatan orang dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan dalam berbagai jenjang organisasi pendidikan informal yang berinteraksi dengan organisasi formal. Selanjutnya itu keterampilan kepemimpinan. Keterampilan dalam memimpin, pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan, memiliki keterampilan pemimpin supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Selanjutnya itu keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Keempat, keterampilan dalam prospek kelompok. Setiap anggota kelompok mempunyai perbedaan, ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi dalam kelompok mereka harus dapat bekerja sama. Keterampilan dalam administrasi personel. Administrasi personel mencakup segala usaha untuk menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Dari sini bahwa keterampilan pemimpin itu sangat diperlukan, terutama di sini adalah anggota yang memiliki kelebihan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang pemimpin mampu membuat sebuah teamwork dalam organisasi maupun lembaga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.